Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1029. Istana Kekaisaran Kyoto. Dalam sekejap mata, sudah 3 bulan sejak Lian mengumumkan pengasingannya ke dunia luar. Istana kini dijaga ketat, bahkan menggunakan tentara. Apa yang telah terjadi? Di luar barisan berdiri Lian, yang baru saja kembali ke dunia beradab dari pegunungan dalam dan hutan tua. Hei, menjauhlah dari sini dan cepat pergi. Seorang tentara meneriaki Lian dengan pistol, seolah-olah dia menganggap Lian sebagai teroris. Lian tidak pergi, tapi bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi di sini. Jangan pedulikan urusanmu sendiri dan segera pergi. Teriak prajurit itu dengan tidak sabar. Lian tahu bahwa tidak mungkin seorang prajurit seperti ini mengetahui terlalu banyak informasi orang dalam, jadi dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia berbalik dan berpura-pura pergi, tetapi mengambil jalan memutar ke sisi lain istana. Karena Anda tidak bisa masuk melalui pintu masuk utama, Anda harus memanjat tembok. Tembok setinggi beberapa meter dengan jaringan listrik di atasnya dapat mencegah orang biasa masuk, tetapi tidak dapat menghentikan master seperti Lian sama sekali. Dengan ketukan jari kakinya, Lian melintasi tembok merah dan memasuki istana. Tanpa bertemu orang lain, dia memanjat atap dan berjalan melewati tembok menuju bagian dalam istana. Siapa itu? Hentikan! Seorang penjaga berbaju hitam melompat ke dinding dan berteriak keras. Lian berhenti dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Yamamoto, kamu baik-baik saja." Penjaga berbaju hitam ini tidak lain adalah Yamamoto Chao, yang telah memimpin Lian ke dalam tim penjaga istana. Hati Yamamoto-san bergetar ketika dia memanggil, "Saudara Yamamoto." Pada saat yang sama, dia mengenali Lian. Dia buru-buru mengembalikan pedang ke sarungnya dan berlutut. Dia berteriak dengan panik, "Saya tidak tahu kamu adalah wakilnya komandan. Mohon maafkan saya." "Oke, bangunlah." Lian memerintahkan, melihat jauh ke dalam istana, dan berkata, "Aku baru saja keluar dari pengasingan, apa yang terjadi di sini?" Yamamoto bangkit dan menjawab, "Beritahu wakil komandan, ada seorang pembunuh di istana." "Pembunuh?" Lian tampak sedikit terkejut. Meskipun dia sudah lama tidak bekerja di istana ini, dia belum pernah mendengar adanya pembunuh. Yamamoto Chao melanjutkan, "Saya tidak tahu siapa pembunuh ini, tapi saya dengar dia sangat kuat dan merupakan penguasa alam raja bela diri. Selain itu, saya mendengar bahwa dia adalah iblis yang berspesialisasi dalam memakan hati orang. Dia telah merobek hati beberapa saudara dan memakannya di depan umum." Oh! Lian sedikit mengernyit. Ketika dia mendengar tentang memakan hati orang, dia memikirkan seseorang dan bertanya, apakah orang ini tidak memiliki kaki? Yamamoto buru-buru menjawab, "Tuanku, wakil komandan, saya belum pernah melihat orang ini dengan mata kepala sendiri, jadi tidak jelas apakah dia memiliki kaki yang kecil atau tidak." "Kalau begitu, tahukah kamu di mana si pembunuh sekarang?" Lian bertanya. Yamamoto Kau menjawab, "Dikatakan bahwa dia pergi ke istana Kekaisaran Pulau." "Oh, aku mengerti, kamu bisa menjalankan urusanmu," kata Lian dan melompat langsung ke atas San Bencao. Setelah beberapa lompatan, dia menghilang jauh ke dalam istana. Yamamoto menatap punggung Lian dan berkata dengan suara yang dalam, "Hanya dalam beberapa bulan, seorang pendatang baru dipromosikan menjadi wakil korps. Tingkat kultivasi wakil ketua korps ini benar-benar tak terduga. Untungnya, saya tidak menyinggung perasaannya di awal mula." Meskipun Lian belum bertemu dengan Kaisar Pulau, dia mengetahui secara spesifik lokasi istana Kaisar Pulau. Sepanjang jalan, Lian bertemu lebih banyak penjaga, tetapi dia telah menghilang sebelum para penjaga sempat bereaksi. Para penjaga di istana Shima tidak berada di bawah yurisdiksi Ang Lee atau Akira Musashi, tetapi orang-orang dari Korps Matsushita Izumi, tetapi orang-orang ini juga tidak dapat menghentikan Ang Lee. Cek-cek. Tawa aneh datang, dan kemudian terdengar suara berteriak dengan arogan. "Bahkan tidak ada seorang master di istana pulau ini. Jika saya tahu bahwa dunia luar telah jatuh ke titik ini, saya akan meninggalkan pulau pemakaman raja dan keluar untuk mendominasi dunia." Petik 2. Di istana pulau, ratusan penjaga pedang perak mengepung tempat itu, tapi tidak ada yang berani melangkah maju setelah mendengar kata-kata arogan dan mendominasi tersebut. Alasannya sangat sederhana, Musashi Akira, yang berada di tingkat pertama Raja Seni Bela Diri, terluka parah di tanah. Matsushita Izumi dari korps bahkan meninggal secara tragis di tempat, dan jantungnya terkoyak. Di aula utama istana, seorang lelaki tua acak-acakan tak berkaki duduk di kursi Kaisar Pulau, memegang jantung yang masih berdetak di tangannya, yang baru saja dikeluarkan dari dada Matsushita Izumi. Dengan suara, "Ahu," lelaki tua tak berkaki itu menggigit separuh jantungnya dalam satu gigitan. Setelah mengunyahnya 2 kali, dia meludahkannya ke tanah dengan suara letupan. "Terlalu tua dan tidak enak. Apakah ada yang lebih muda?" Begitu dia mengatakan ini, penjaga pedang perak di sekelilingnya mundur. "Tidak mungkin,
Tidak ada seorang pun yang mau dimakan oleh orang tua tak berkaki di depan umum. Melihat ini, lelaki tua tak berkaki itu mencibir, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya akan bertanya untuk terakhir kalinya, di mana Raja Pulau? Jika tidak ada yang memberitahu saya, maka saya akan menggali hati seseorang setiap saat." Menit. Musashi Akira memuntahkan seteguk darah, berjuang untuk bangun dengan bantuan dua penjaga pedang perak, menatap lelaki tua tak berkaki itu dan berkata, "Tidak ada seorang pun di sini yang tahu di mana Raja Pulau berada. Jika Kaisar Pulau benar-benar ada di istana, menurut Anda apakah Anda masih hidup sampai hari ini?" Petik 2. Mata lelaki tua tak berkaki itu tertuju pada Musashi Akira dan berkata dengan sinis, "Kamu adalah wakil komandan pengawal istana, jadi mari kita mulai denganmu." Sambil mengatakan bahwa tongkat kayu di tangan kirinya ada di tanah, pria itu terbang ke udara dan menyerang Musashi Akira seperti elang. Musashi Akira merasa ngeri, dia tidak bisa menahan pukulan lawan ketika dia tidak terluka, dan sekarang dia terluka parah. Kedua orang yang awalnya mendukung Musashi Akira justru meninggalkannya sendirian saat melihat ini, dan mundur untuk menghindari menyakiti Chiyu. Musashi Akira tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Kedua orang yang meninggalkannya adalah kroni-kroninya. Kuku lelaki tua tak berkaki itu lebih tajam daripada bilah pisau. Baju besi emas pertahanan Musashi Akira yang terbuat dari bahan khusus sama rapuhnya seperti selembar kertas di bawah kuku lelaki tua tak berkaki itu dan mudah hancur. Saat ini, terjadi ledakan di kepala Musashi, dan bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri ketakutan. Melihat Akira Musashi hendak dikeluarkan isi perutnya di depan umum dan jantungnya dicungkil, sebuah suara terdengar di udara, dan pada saat yang sama, lampu hijau menerpa lelaki tua tak berkaki itu dengan kecepatan yang luar biasa. Ekspresi lelaki tua tak berkaki itu berubah. Tiba-tiba dia meluruskan jari-jarinya yang melengkung dan menamparkan dada Musashi Akira, menyebabkan dia terbang kembali. Terlepas dari kekuatan tembakan tergesa-gesa, baju besi emas di tubuh Musashi Akira langsung berubah bentuk, dan dia menjerit kesakitan dan terbang, menjatuhkan penjaga baju besi perak di belakangnya. Terdengar suara retakan, dan lantai marmer hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bentuk jaring laba-laba, dengan sedikit warna hijau terlihat di tengahnya. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa ubin hijau adalah ubin hijau yang dapat dilihat di mana-mana di atap istana. Ubin hijau biasa menghancurkan marmer keras itu menjadi berkeping-keping, tapi tidak terjadi apa-apa. Bahkan membuat lelaki tua tak berkaki itu takut. Bab 1030. Ekspresi lelaki tua tak berkaki itu berubah beberapa kali ketika dia melihat ubin hijau. Mengetahui bahwa kekuatan orang yang melempar ubin itu tidak kalah dengan dirinya, dia berteriak dari udara, "Siapa yang sebenarnya menyerangku secara diam-diam? Keluar dari sini!" Ke arah ubin itu terbang, penjaga pedang perak yang berdiri segera menyingkir. Panggilan. Lelaki tua tak berkaki itu mengulurkan tangan dan mengambil kursi lalu melemparkannya. Seperti bola meriam, kursi itu berubah menjadi sinar cahaya dan bayangan dan menghilang ke dalam aula. Retakan. Sebelum ada yang bisa pulih, kursi itu terbang mundur dan mendarat di tengah aula. Seorang pria muda duduk di atasnya dengan menyilangkan kaki, menatap lelaki tua tak berkaki itu sambil tersenyum. Wakil Komandan Anri. Seseorang mengenali pria yang duduk di kursi itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Orang tua tak berkaki itu tidak mengenali Lian. Dia mengerutkan kening dan menatap Lian dan bertanya, "Kamu juga dari penjaga? Kita sudah bertemu, apakah kamu lupa?" Kata Lian sambil tersenyum. Alis lelaki tua tak berkaki itu menegang lagi, tapi dia masih tidak mengenali Lian, dan berteriak dengan marah, "Kamu belum pernah melihat seseorang sebelumnya. Karena kamu menyerangku secara diam-diam, pergilah ke neraka." Saat dia berbicara, tongkat kayu lelaki tua tak berkaki itu mendarat sedikit di tanah, dia naik ke udara, dan dia mengayunkan tongkatnya dan memukul kepala Lian. Lian duduk di sana tanpa bergerak, dan hanya meninju ketika kepala tongkat itu mengenai wajahnya. Terdengar suara, "Bang!" Tongkat kayu di tangan lelaki tua tak berkaki itu telah membunuh tuan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tongkat itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Lian. Dia sangat ketakutan sehingga dia terjatuh dan menatap Lian dengan ngeri. "Apakah itu kamu?" Orang tua tak berkaki itu akhirnya mengenali Lian, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. "Bagaimana tingkat kultivasimu bisa meningkat lagi? Ada banyak hal yang tidak dapat kamu pikirkan," kata Lian sambil terbang dan mengulurkan tangan untuk menggenggam lelaki tua tak berkaki itu. Orang tua tak berkaki itu tampak marah, menghancurkan separuh tongkat kayu di tangannya, dan berteriak mencari kematian. Lian menghindari serangan tongkat kayu itu dengan jentikan tangannya, dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan lelaki tua tak berkaki itu dan memutarnya dengan keras. Hanya mendengar suara berderak, lengan lelaki tua tak berkaki itu terpelintir. "Aku akan membunuhmu." Orang tua tak berkaki itu mengambil pisau pendek dengan tangannya yang lain dan menebaskannya ke tenggorokan Lian. Lian mengangkat tangannya untuk menahan pukulan tersebut, lalu memutar lengannya untuk meraih pergelangan tangan lawan. Klik, klik, klik. Terdengar suara tajam lainnya, dan lengan kedua lelaki tua tak berkaki itu juga terpelintir. Bang! Lian mengangkat kakinya dan menendang dada lelaki tua tak berkaki itu. Dia terbang mundur dan duduk di kursi di tengah aula lagi. Engah! Orang tua tak berkaki itu memuntahkan seteguk darah, terbang dengan tubuh dekat ke tanah, dan berhenti setelah menabrak dinding dengan bunyi.
Orang-orang yang menonton semuanya tercengang. Bahkan korps tidak dapat mengalahkan lelaki tua tak berkaki itu dengan satu gerakan, dan jantungnya langsung terpotong. Namun, Lian hanya menggunakan satu gerakan untuk melukai lelaki tua tak berkaki itu secara serius. Orang yang paling merasakan adegan itu adalah Akira Musashi. Setelah melihat tangan Lian Lu, diam-diam dia senang karena dia selalu menganjurkan berteman dengan Lian daripada memusuhi dia. Orang tua tak berkaki itu berusaha duduk, bersandar di dinding dan terengah-engah. Dia menatap Lian dan bertanya, "Kenapa kamu tidak membunuhku saja?" Apa kamu mencoba mempermalukanku?" Lian tersenyum tipis, berdiri dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir." Seperti kata pepatah, memukul seekor anjing tergantung pada pemiliknya. Bagaimana saya bisa membunuhmu tanpa izin pemilikmu? Setelah jeda sebentar dalam kata-katanya, dia berbalik dan memberi hormat di luar aula dan berkhotbah. "Putri ketiga, menurutmu begitu?" Putri ketiga. Semua orang melihat keluar istana dan melihat sosok seputih salju melayang ke istana dari langit malam. Siapakah putri ketiga Guyu? Kekanak-kanakan dan kelucuan di wajah putri ketiga Guyu menghilang, digantikan oleh semacam rasa dingin. Begitu dia muncul, suhu di aula tiba-tiba turun beberapa derajat, membuat orang gemetar. Para penjaga yang hadir semuanya telah bekerja di istana selama lebih dari 10 tahun. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menyaksikan putri ketiga Guyu tumbuh dewasa. Tiba-tiba mereka menemukan bahwa tingkat budidaya putri ketiga, yang mereka anggap sebagai seorang anak, jauh di atas mereka, dan mereka semua merasa cukup khawatir. Bukan rasanya. Hal-hal yang tidak berguna. Mata Guyu tertuju pada lelaki tua tak berkaki itu, dia memutar tangan gioknya dan menjentikkan jarinya sedikit, dan cahaya dingin melesat ke arah lelaki tua tak berkaki itu. Melihat ini, lelaki tua tak berkaki itu dengan cepat membuka mulutnya dan menelan cahaya dingin dalam satu tegukan. Setelah beberapa napas, kulitnya kembali normal. Bang. Orang tua tak berkaki itu menggoyangkan tangannya kuat-kuat, dan lengan yang bengkok itu kembali ke bentuk aslinya. Bahkan obat mujarab tidak lebih dari itu. "Terima kasih, Permaisuri, atas obatnya." Orang tua tak berkaki itu berlutut di tanah dan memberi hormat kepada Guyu di depan umum, seolah dia bersedia menjadi budak. Guyu hanya mendengus dingin mendengarnya. Di matanya, lelaki tua tak berkaki itu tidak lebih dari seekor anjing yang menjaga rumah. Jika dia tidak berguna dan membutuhkan pesuruh, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Saat matanya tertuju pada Lian, wajah dingin Guyu mendapatkan sedikit kehangatan, tapi suaranya sama dinginnya. "Lama tak jumpa. Ini baru 3 bulan. Lian tersenyum lalu memberi hormat lagi dan berkhotbah. "Selamat kepada putri ketiga karena mendapatkan kesempatan besar di Pulau Pemakaman Raja." Kalimat ini pasti datang dari ketulusan. Begitu Lian tiba di sini, dia menyadari keberadaan Guyu dan menemukan bahwa tingkat kultivasi gadis ini sebenarnya lebih tinggi dari miliknya, dan dia sangat dekat dengan alam kaisar bela diri. Terlepas dari peluang tak tertandingi yang didapatnya di Pulau Pemakaman Raja, apalagi yang memungkinkannya mencapai pertumbuhan tak tertandingi dalam waktu sesingkat itu. Guyu mendengus pelan, dan jejak kehangatan antara dia dan Lian terputus, dan dia berkata dengan dingin. "Kamu memiliki banyak peluang dalam 3 bulan terakhir. Namun, jika kamu dapat menghalangi tuannya dengan ini, maka tidak apa-apa. Itu hanya seekor ngengat yang mengejar api dan mencari kematian." Lian tersenyum dan berkata, "Putri ketiga, saya sama sekali tidak berniat menghalangi yang mulia, tetapi Raja Pulau sebenarnya tidak ada di istana." "Aku tahu." Guyu menjawab dengan lembut, menatap semua orang dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang ingin aku tahu adalah di mana dia sekarang." "Tempat pencerahan," jawab Lian. "Tempat pencerahan." Kelopak mata Guyu sedikit tenggelam, dan dia tidak terlihat terlalu terkejut. Jika putri ketiga tidak mempercayainya, dia bisa menjabat sebagai wakil komandan Akira Musashi. Lanjut Lian. Mata Guyu tertuju pada Musashi Akira. Musashi Akira menggigil saat melihatnya, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Tidak ada yang disembunyikan sekarang, jadi dia menceritakan kisah Kaisar Pulau di Tanah Pencerahan dan bagaimana keluarga besar akan bergabung untuk membuka Tanah Pencerahan. Dalam waktu dekat. Jika putri ketiga ingin bertemu dengan Kaisar Pulau, dia bisa masuk bersama kita ketika tempat pencerahan dibuka. Musashi Akira akhirnya berkata, "Selamat tinggal." Guyu mendengus dengan nada menghina lalu berkata, "Kebetulan saya juga ingin pergi ke tempat pencerahan, jadi biarlah seperti itu." Bab 1031. Larut malam 2 hari kemudian. Istana telah ditutup seluruhnya dan berada di bawah darurat militer. Selain pengawal istana di istana bagian dalam dan tentara di istana bagian luar, terdapat garis pertahanan ketiga di luar istana. Garis pertahanan ini datang dari keluarga bangsawan besar yang tinggal dalam pengasingan di Kyoto, dengan total ribuan orang, menyegel istana sepenuhnya. Siapapun yang ingin menerobos tanpa izin akan ditembak tanpa ampun. Alasan mengapa ada keamanan yang begitu ketat semua terkait dengan pembukaan tempat pencerahan, dan jalan menuju tempat pencerahan terletak di halaman dalam istana bagian dalam. Hanya dalam waktu 2 jam, sebanyak 300 orang dari berbagai keluarga bangsawan berduyun-duyun ke halaman dalam istana. 300 orang ini semuanya adalah orang-orang yang hendak memasuki tempat pencerahan untuk mencari peluang.
Para master yang muncul di Pulau Burial King terakhir kali juga berkumpul kembali. Begitu mereka tiba di sini, mereka melihat sekeliling, dengan ekspresi tabu di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Kecuali Zheng He, tidak ada yang tahu bahwa Lian lah yang menyuruh mereka meminum pil pemakan serangga 10.000 gu di Pulau Pemakaman Raja. Lian mengamati secara diam-diam dan menemukan bahwa 80% dari mereka yang akan memasuki tempat pencerahan adalah Master Rilem Raja Bela Diri, dan 20% lainnya juga terkonsentrasi di Sekte Bela Diri tingkat 89. Orang-orang ini dianggap sebagai kekuatan utama negara kepulauan. Terakhir kali saya pergi ke Pulau Burial King, yang terkuat hanya berada di Raja Seni Bela Diri tingkat kelima. Saat ini, Master Raja Seni Bela Diri tingkat 6 dan ke-7 jarang muncul. Pulau Pemakaman Raja secara keliru disebut alam rahasia kebudayaan. Anda harus memiliki kunci alam rahasia untuk pergi ke sana. Guyu berpakaian putih dan tampak seperti wanita cantik es dan salju, berdiri di belakang lelaki tua tak berkaki itu. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa mengira dia adalah pelayan lelaki tua tak berkaki itu, dan dia tidak ingin terlalu mempublikasikannya. Zheng He berdiri di depan Lian, yang mengenakan baju besi emas sebagai pengawalnya, yang juga merupakan penyamaran. Pangeran tertua tidak muncul karena suatu alasan, yang membuat Lian bingung. Ketika dia akan mencapai akhir hidupnya, seorang biksu alis putih dengan wajah baik hati dan tubuh agak gemuk tiba-tiba mendarat di halaman. Seorang Master Raja Bela Diri tingkat 8. Begitu biksu beralis putih itu muncul, suasana berubah dalam hitungan mikrodetik. Lian telah bertemu dengan biksu beralis putih ini, dia adalah guru Zheng He. Orang tua tak berkaki itu menjadi tegang ketika dia melihat biksu beralis putih itu, seolah-olah dia telah menghadapi musuh yang kuat. Wajah Guyu tanpa ekspresi, dan dia sama sekali tidak takut pada biksu itu. Jika benar-benar terjadi pertarungan, tidak ada yang tahu apakah biksu itu akan menjadi lawannya. Adapun para guru dari keluarga bangsawan lainnya, mereka semua memberi hormat kepada biksu itu satu demi satu. Jelas sekali bahwa status biksu itu luar biasa. Oke. Tempat pencerahan dibuka setiap 10 tahun. Karena semua orang dari keluarga besar telah tiba, mari berhenti bicara yang tidak masuk akal dan mulai. Biksu agung itu memandang ke semua orang dan kemudian berbicara. 2 Master Raja Seni Bela Diri tingkat ke-7 dan 4 Master Raja Seni Bela Diri tingkat 6 keluar, menempati posisi bintang 7 bersama Biksu Agung, dan kemudian masing-masing mengeluarkan astrolabe kuno. Saat ke-7 orang mengaktifkan astrolabe di tangan mereka, bintang-bintang di langit mulai berkumpul di sini, membentuk pemandangan yang aneh. Tampaknya ada seekor naga cahaya bintang yang terus-menerus berenang di kehampaan, jatuh ke tanah dari lautan bintang yang jauh. Dengan suara, bas ke-7 astrolabe bergetar pada saat yang bersamaan, mengeluarkan pancaran cahaya menyilaukan yang menyulitkan orang untuk melihat langsung ke arahnya. 7 berkas cahaya berkumpul dan berputar di udara, menghancurkan kehampaan dan membuka lorong hitam. Saya ingatkan untuk terakhir kalinya, kami bertuju akan bergabung untuk membuka saluran ini lagi dalam sebulan. Jika Anda tidak ingin terjebak di tempat pencerahan, bacalah kembali bagian ini dalam sebulan. Petik 2. Biksu Agung dengan alis putih berbicara dengan suara yang dalam. Tampaknya inilah jalan menuju tempat pencerahan. Lian melihat ke arah jalan yang tampak seperti lubang hitam tak berujung, dan berpikir dalam hati, menurut apa yang dikatakan biksu itu, setiap kali jalan menuju pencerahan dibuka secara paksa, 7 orang harus bekerja sama untuk menyelesaikannya, jika tidak mereka akan melakukannya. Akan terjebak dalam pencerahan. Lalu inilah masalahnya. Bagaimana Raja Pulau bisa memasuki tempat pencerahan? Tidak mungkin dia membuka lorong itu dan memasukinya 10 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali, bukan? Tampaknya ada cara lain untuk masuk dan keluar dari tempat pencerahan, tetapi cara tersebut dikendalikan oleh Kaisar Pulau saja, dan bahkan para pangeran dan putri pun tidak menyadarinya. Jika demikian, akankah Raja Pulau, yang telah memasuki tempat pencerahan sebelumnya, menyembunyikan makna sebenarnya dari Buddha sebelum orang lain masuk? Saat Lian sedang berpikir liar di benaknya, Biksu Agung itu meraung, "Cepatlah, kita bertujuh hanya bisa bertahan paling lama setengah jam." Mendengar hal tersebut, anak-anak dari keluarga bangsawan yang sudah melihat ke atas dengan penuh semangat tidak lagi ragu-ragu. Seperti pelari 100 meter yang mendengar suara tembakan, mereka bergegas maju satu demi satu dan melompat ke saluran hitam. Lian tidak terburu-buru untuk masuk. Arti sebenarnya dari Buddha tidak dapat diperoleh dengan berlari cepat, jika tidak maka Buddha tidak akan berada di tangan Raja Pulau selama bertahun-tahun. Guyu juga tidak terburu-buru untuk masuk. Matanya terus mengamati 7 orang yang mengendalikan Xingluo, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ketika semua orang hampir pergi, Zheng He terbatuk ringan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan berkata kepada Lian, "Ayo masuk juga." Lian menepuk keningnya, menatap Guyu lagi, lalu berjalan maju bersama Zheng He. Ketika keduanya hendak melompat dan memasuki lorong hitam, mereka mendengar suara menembus udara, dan cahaya putih melintas melewati keduanya. Guyu. Lian mengerutkan kening dan menyadari bahwa Guyu tidak mencoba masuk sebelum mereka, tetapi menyerang biksu beralis putih itu. Biksu beralis putih itu menaruh perhatian penuh pada pembukaan lorong di atas kepalanya. Dia tidak siap dan dipukul dengan tamparan di dada oleh Guyu. Engah. Biksu beralis putih itu muntah darah setelah mendarat dan terluka parah. Adapun 6 orang lainnya, karena pikirannya terhubung dengan biksu alis putih,
ketika biksu alis putih dipukul dan dilukai, mereka berenam juga sedikit gemetar, dengan noda darah menggantung di sudut mulut mereka, dan mereka semua memandang Gu Yu dengan heran. "Puan!" teriak Zheng He, lalu berteriak pada Gu Yu, "Kamu gila, mengapa kamu melakukan ini?" Gu Yu mengabaikan Zheng He dan menoleh ke Lian dan berkata, "Bagian ini akan runtuh paling lama dalam 30 tahun. Jika kamu tidak ingin masuk, tetaplah di sini." Setelah mengatakan itu dan mengetukkan kaki gioknya dengan ringan, orang itu melompat ke udara dan memasuki lorong terlebih dahulu. Cek, cek. Orang tua tak berkaki itu tertawa aneh di belakang Lian dan melompat ke lorong. Lian diam-diam mengerutkan kening dan menatap ke arah biksu beralis putih yang sedang berjuang untuk bangun. Dengan kekuatan Gu Yu, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk membunuh Biksu Bai Mei dalam serangan diam-diam tadi, terutama karena Biksu Bai Mei terluka parah saat ini, dia hanya perlu melakukan satu pukulan lagi untuk membunuhnya. Tapi dia tidak melakukan itu. Sepertinya dia tidak menginginkan nyawa Biksu Agung itu, tapi ingin menunda waktu bagi pihak lain untuk membuka saluran itu lagi. Engah. Biksu Agung itu melepas manik-manik Buddha yang tergantung di lehernya, meludahkan seteguk darah ke atasnya, melemparkannya ke Zheng He dan berteriak, "Jangan ragu, cepat masuk." "Puan!" teriak Zheng He. Lian melihat lorong itu mulai berguncang, yang merupakan tanda akan segera runtuh, jadi dia mencengkeram kerah baju Zheng He dan berteriak, "Ayo pergi." Bab 1032. Lian berdiri di lereng tanah, dikelilingi asap dan mayat dengan anggota tubuh patah di mana-mana, sejauh mata memandang, seolah-olah dia berada di neraka Shuro. Inilah yang disebut medan perang 10 mil. Kita hanya bisa bergerak maju melalui tempat ini. Zheng He berdiri di samping dan menjelaskan, sepertinya terbiasa dengan pemandangan kejam di depannya. "Jadi orang lain juga dikirim ke sini?" Lian bertanya. "Mungkin." Zheng He sedikit tidak yakin. Lian tahu bahwa Zheng He, seperti dirinya, memasuki tempat pencerahan untuk pertama kalinya, dan banyak hal hanyalah desas-desus. Kata, membuktikan jalan, termasuk dalam, tempat pembuktian jalan, yang tentu saja berhubungan dengan pembunuhan. "Ayo pergi." Lian memerintahkan dan mundur. Zheng He buru-buru mengikuti di belakang. Begitu mereka berdua bergerak, mayat-mayat di tanah tiba-tiba mulai bergerak, dan satu demi satu mereka berjuang untuk bangkit dari tanah. Lian menggerakkan langkahnya sedikit dan mendengus dingin, mengetahui bahwa ini adalah ujian pertama di tempat pencerahan. Medan perang 10 mil penuh dengan mayat, tapi sekarang mereka semua berubah menjadi zombie, memegang senjata untuk membunuh dua orang. Bang! Lian menendang prajurit yang berada di dekatnya dan terbang menjauh, tapi alisnya menegang dan dia berseru, "Alam Raja Bela Diri." Para prajurit yang menyerangnya barusan sebenarnya memiliki tingkat budidaya Raja Wu. Seorang prajurit biasa memiliki bidang seni bela diri, dan yang lain hanya memiliki level yang lebih tinggi, bukan level yang lebih rendah. Ada banyak mayat di medan perang 10 mil, yang setara dengan pasukan yang dibentuk oleh Master Realm Raja Bela Diri. Betapa menakutkannya menarik pasukan ini keluar. Untungnya bagi Lian, alam Raja Bela Diri biasa tidak bisa menyakitinya sama sekali, tapi Zheng He dalam masalah. Zheng He hanya memiliki Raja Wu tingkat pertama, jadi sangat sulit untuk mengalahkan zombie biasa, apalagi zombie yang tak terhitung jumlahnya menunggunya di medan perang 10 mil. Lian dan Zheng He datang bersama, tapi tidak berniat membantunya. Jika Zheng He bahkan tidak bisa melewati level pertama medan perang 10 mil, maka hanya akan ada jalan buntu jika dia melanjutkan lebih jauh. Namun, banyak dari mereka yang memasuki tanah yang benar ini sekuat Zheng He, dan lebih banyak lagi yang hanya berada di alam Wuzong. Tapi tidak ada mayat orang-orang di dekatnya. Entah orang-orang itu tidak datang ke medan perang Sili sama sekali, atau mereka memiliki teknik rahasia untuk mempertahankan diri dan membiarkan medan pembunuhan Sili tetap hidup. Setelah Zheng He akhirnya membunuh zombie, lebih banyak zombie segera mengelilinginya. Melihat ini, Zheng He mengambil manik-manik berwarna darah yang diberikan kepadanya oleh Biksu Agung dan melambaikannya begitu dia masuk. Cahaya berdarah meledak, melindungi bagian dalam Zheng He. Setiap zombie yang menyentuh cahaya berdarah akan segera berubah menjadi air kental. Zheng He tampak senang dan berteriak kepada Lian, "Saya mengambil langkah pertama." Setelah mengatakan itu, dia bergegas maju dengan cepat, dilindungi oleh perisai cahaya darah, dan dengan cepat mengukir jalan berdarah dan menghilang dalam medan perang 10 mil. Ada terlalu banyak zombie. Begitu Zheng He lewat, zombie segera memenuhi jalur darah yang telah dia buka. Benar saja, setiap orang memiliki harta pelindung. Lian mencibir di dalam hatinya, dan matanya tertuju pada zombie yang bergegas lagi. Sepasang sayap transparan telah tumbuh dari punggung mereka, dan orang-orang mengikuti mereka dan terbang ke udara. Berdengung. Ada suara teredam, dan Lian sepertinya telah mencapai batasan yang tidak terlihat dan jatuh dari udara lagi. Bagaimana bisa? Lian mengerutkan kening, mengetahui bahwa ruang di sini mungkin dibatasi, sehingga mustahil bagi orang untuk terbang di udara. Dalam hal ini, kita hanya bisa membunuhnya. Lian membalikkan tangan kanannya, dan seekor burung api terbang keluar, terbang mengelilingi Lian, dan membakar zombie di sekitarnya menjadi abu. Lian melompat dan berdiri di atas punggung ular itu. Ular api itu berenang menjauh dan bergegas maju bersama Lian. Semua zombie yang ingin menyerang Lian terbakar menjadi abu oleh api merah yang dipancarkan ular api tersebut.
Dalam sekejap mata, ular api membawa Lian ke pusat medan perang silih. Hah! Lian melihat mayat di tanah yang terlihat sangat familiar, dan pakaian yang dikenakannya modern, bukan baju besi kuno yang dikenakan zombie. Sepertinya dia adalah anak dari keluarga bangsawan yang baru saja memasuki tempat pencerahan. Selanjutnya, dalam waktu kurang dari 1 mil, Lian menemukan 4 mayat lagi, semuanya kepalanya hilang. Hal ini membangkitkan kewaspadaan Lian. Pasti ada master yang kuat di dekatnya. Kicauan. Suara terobosan di udara datang, dan Lian segera menundukkan kepalanya, dan melihat cahaya hitam menghantam ular api, memotong ular api itu menjadi 2 bagian. Lian melompat dari punggung ular itu, mengulurkan tangannya, dan ular api itu kembali berubah menjadi burung api dan dibawa ke telapak tangannya. Cahaya hitam yang membunuh ular api itu adalah kapak raksasa. Gagang kapaknya setebal lengan, menunjukkan bahwa pemilik yang menggunakannya pasti sangat tinggi. Zombie di sekitarnya sepertinya telah terintimidasi dengan cara tertentu. Setelah kapak raksasa muncul, mereka tetap di tempatnya, dan bahkan membuat ruang terbuka dengan Ang Li sebagai pusatnya. Keluar. Lian menatap bayangan tidak jauh dari sana dan berteriak. Cek, cek. Tawa aneh terdengar, dan seorang pria raksasa setinggi lebih dari 2 meter berjalan keluar dari bayang-bayang. Dia mengenakan baju besi hitam dan memegang kapak besar di tangannya. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, dia menatap pria lapis baja hitam itu dan berkata, sepertinya kamu adalah pemimpin zombie ini. Zombie itu tidak dapat berbicara dan hanya menatap Ang Li dan mencibir. Lian berbalik dan melihat zombie di sekitarnya, mendengus dingin dan berkata, tidak apa-apa, selama aku membunuhmu, seharusnya tidak ada banyak masalah. Cek, cek. Pria raksasa lapis baja hitam itu tertawa aneh, dan dengan suara, ho, dia melemparkan kapak di tangannya ke arah Lian. Lian berhenti, melangkah ke samping, dan melihat pria lapis baja hitam itu sudah berada di depannya, dan dia telah mengambil kapak lain di beberapa titik. Sangat cepat. Lian diam-diam berteriak, dan kapak kedua lawan telah mengenai kepalanya. Berdiri di depan pria raksasa itu, Lian tampak seperti siswa sekolah dasar, tapi dia tidak takut pada pria besar ini. Bang! Kapak itu meleset dari Lian, tapi Lian menghindarinya dan menghantam tanah, menciptakan retakan seperti ular di tanah. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Lian diam-diam berpikir, mendengus pelan, mengepalkan tinjunya, dan berteriak, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Retakan. Pukulan ini mengenai pergelangan tangan pria lapis baja hitam yang memegang kapak, dan langsung mematahkannya. Segera setelah itu, Lian meninju lagi, mengenai perut pria lapis baja hitam itu. Baju besi hitam di tubuh pria raksasa itu gagal menahan tinju Lian, dan ditembus oleh pukulan Lian. Dong, dong dong. Pria raksasa itu mundur beberapa langkah, tapi tidak terjatuh. Dia mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan dan terlihat sangat marah. Panggilan. Pria raksasa itu menjerit keras, lalu menyerang Lian seperti angin kencang. Sudah kubilang, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Kata Lian sambil mengulurkan tangan dan meraih kapak raksasa yang dijatuhkan manusia raksasa itu ke tanah. Bersambung.